Ada yang bangkit dari luka zaman, tak membawa nama, hanya nyala iman. Langkahnya sunyi tapi mengguncang, membangunkan ruh yang lama diam. Ini bukan tentang satu jiwa, ini gemas seruan dari langit yang setia. Bukan sorak yang ingin diraih, tapi kebenaran yang mesti disingkat. Bukan tokoh yang ditunggu, tapi cahaya batin yang kembali hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas suatu penyakit yang akhir-akhir ini banyak dibahas di media dan sosial media oleh para netizen. Karena merujuk kepada studi kasus, tanda dan gejala yang dialami dan dilihat oleh kita semua. Apa yang saya sampaikan sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kepada penderita autoimun. Ini adalah sebuah kajian atas studi kasus secara individual, bukan general. Tetapi pelajarannya bisa kita jadikan sebagai hikmah bersama. Pendalaman ilmiah autoimun berat dan agresif. Bayangkan tubuh kita bangkit melawan diri sendiri. Setiap sel yang dulu setia kini menyerang tanpa ampun. Darah, kulit, otot, dan sendi berubah menjadi medan pertempuran. Inilah autoimun berat dan agresif. Penyakit yang tak hanya menghancurkan tubuh, tapi juga membongkar apa yang disembunyikan oleh jiwa. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Pada kondisi berat dan agresif, maka autoimun akan berjalan progresif cepat merusak banyak organ-organ vital secara simultan. Sulit dikontrol dengan terapi standar, memerlukan kombinasi imunosupresan dosis tinggi, dan berpotensi mengancam jiwa, terutama bila menyerang otak, jantung, paru-paru, ataupun ginjal. Contoh klinis adalah beberapa penyakit autoimun berat dan progresif, yaitu Systemic Lupus Erythematosus atau SLE dengan nefritis stadium lanjut, miastenia gravis krisis, multiple sclerosis progresif, vaskulitis sistemik atau autoimun encephalitis. Pernahkah kalian melihat wajah seseorang yang bengkak, langkah yang tertatih, rambut yang hilang sebagian atau seluruhnya, dan kulit yang berubah putih tidak merata? Ini bukan hanya gejala klinis. Ini adalah cermin dari keretakan jiwa. Ini adalah tanda dari langit. Bagaimana mekanisme patogenetiknya? Jadi terjadinya kerusakan sistem toleransi imun. Sel T dan B tidak lagi mengenali diri sebagai kawan. Terjadi autoantibody destruktif, di mana penyerangan sel beta pankreas dan sel saraf mielin atau sel-sel endotel. Terjadilah badai sitokin atau cytokine storm, terjadi lonjakan interleukin 6, TNF-alfa, IFN gamma, dan kemudian terjadilah peradangan yang meluas dan kejenuhan sistem regulasi imun. Regulatory T cells lelah dan gagal menekan inflamasi. Maka dalam tubuh manusia yang mengalami autoimun berat dan progresif, sel T membabi buta menghancurkan jaringan sehat. Sel B memproduksi antibodi palsu melawan dirinya sendiri. Terjadi badai sitokin seperti interleukin 6 dan TNF-alfa membakar dari dalam. Liver membengkak, ginjal rusak, otak meradang. Apa faktor pemicu dan eksaserbasinya? Jadi ada sebuah situasi genetik predisposisi. Ada faktor lingkungan, misalnya infeksi virus, paparan toksin, dan logam-logam berat. Ada stres psikologis kronis yang terbukti memperburuk flare autoimun.
Dan ada juga makanan dan mikrobiota usus, di mana dia tinggi lektin, gluten, dan ketidakseimbangan gut mikrobiota yang meningkatkan kebocoran usus atau leaky gut. Dan inilah yang memicu autoimun. Bagaimana manifestasi klinis dari autoimun yang berat dan agresif? Jadi tanda-tanda dan gejalanya adalah alopecia totalis. Jadi rontok seluruh rambut kepala dan tubuh akibat sel T merusak folikel. Kemudian terjadi vitiligo luas, di mana melanosit dihancurkan oleh antibodi tubuh. Melanosit itu adalah sel menghasilkan warna coklat pada kulit tubuh manusia. Sehingga kulit kehilangan pigmentasinya, artinya terjadi vitiligo. Tampak kulit menjadi keputih-putihan di beberapa tempat. Kemudian terjadi edema wajah, moon face. Wajah kelihatan bengkak karena terjadi reaksi inflamasi dan efek steroid jangka panjang yang biasanya diberikan kepada pasien autoimun berat. Kemudian langkah-langkah tertatih ini menunjukkan ada kerusakan neuromuskular, kelemahan ekstremitas, dan gangguan keseimbangan. Kemudian kelelahan ekstrim akibat peradangan sistemik dan disregulasi hormon stres. Kelelahan terasa luar biasa dan tidak membaik dengan istirahat. Terjadi nyeri sendi hebat dan kerusakan organ-organ dengan cepat. Dan tampak gejala neurologis. Terjadi kejang-kejang atau tremor, kemudian kelemahan otot berat, dan kemungkinan besar terjadi halusinasi pada tahap berikutnya. Kemudian terjadi penurunan kesadaran, kesulitan napas, dan gagal ginjal. Bagaimana pendalaman ilahiyah dan spiritualitas pada kondisi autoimun berat dan agresif? Jadi kondisi ini, autoimun ini adalah sebuah medan ujian jiwa. Sebagaimana Allah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Autoimun berat dan agresif seringkali datang seperti badai. Namun, pada lapisan terdalamnya, ia bukan sekedar penyakit, tapi panggilan langit untuk kembali pada kesejatian jiwa. Ketika tubuh menyerang dirinya sendiri, karena mungkin jiwa sedang terluka parah. Ada dendam, ada marah, ada luka batin, dan kehilangan arah cinta kepada Sang Pencipta. Pasien autoimun berat dan agresif sering merasa tak punya kendali lagi atas tubuhnya. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa kesembuhan tidak datang dari kekuatan pribadi, tetapi dari ketundukan yang total kepadanya. Jadi, autoimun bukan hanya tentang biologis, ia tentang identitas yang terpecah. Ketika tubuh tidak tahu lagi mana kawan dan mana lawan, ketika kehidupan penuh kepalsuan dan kebohongan, tubuh menyimpan luka itu sampai akhirnya terjadi ledakan dari dalam wujud autoimun. Doa, air wudhu, sujud malam, zikir menjadi terapi neuroimunologi yang paling dalam. Dan saat ini, evidence-based medicine membuktikan meditasi spiritual akan mampu menurunkan interleukin 6, memperbaiki regulasi HPA aksis, dan mengaktifkan jalur parasimpatis penyembuh. Jadi, seandainya penderita autoimun tahu bahwa autoimun ini adalah sebuah jalan makrifat, ketika selama bertahun-tahun kebenaran dipelintir, nurani dibungkam, dan rakyat dikhianati dengan kebohongan demi kebohongan, maka tubuh yang seharusnya menjadi rumah tidak sudi lagi menjadi tuan. Ia memberontak, ia ingin bebas, ia ingin kembali jujur. Dalam tradisi sufi, sakit yang berat seperti autoimun berat dan agresif ini justru menjadi tangga cahaya. Sakit yang membuka hijab kelalaian. Kata Imam Al-Ghazali, sakit itu adalah cahaya bagi yang mencari Allah. Ketika seseorang menderita autoimun berat dan agresif yang menyerang tubuhnya sendiri, maka itu harus dihikmati sebagai panggilan untuk membersihkan hati yang penuh kemarahan dan trauma,
untuk membersihkan segala kebohongan-kebohongan yang selama ini dilakukan, membuka gerbang penerimaan dan cinta, membuka gerbang ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghidupkan sistem imun spiritual, yaitu sabar, syukur, dan ikhlas. Lalu bagaimana strategi bertahan dan kemudian menghasilkan pemulihan? Pertama adalah dari sisi dimensi klinis. Tentu ada strategi ilmiahnya, yaitu penggunaan imunosupresan, steroid dengan tapering, terapi targeted, dan diet antiinflamasi sebagaimana yang selama ini saya ajarkan, yaitu dengan menggunakan Seven Colors Garden Plate. Kemudian terapi dimensi fungsional, modulasi mikrobiota, detoksifikasi liver dan usus, serta menggunakan terapi-terapi meditasi, psikoneuroimunologi. Misalnya seperti neuroplastisitas training, seperti kognitif transcendent strategi yang sedang kami kembangkan, menggunakan journaling trauma, kemudian menggunakan sholat tahajud, doa Nabi Ayub, zikir ashifa, ikrar kesabaran, dan memaafkan masa lalu, serta memohon ampunan. Dan bagaimana spiritual dan energi jiwanya. Terapi energi Islamik dengan menggunakan rukyah, menggunakan zikir napas, grounding, dan afirmasi Quranik. Jadi, autoimun berat dan agresif itu adalah gelombang besar dari langit. Bagi sebagian orang, itu tsunami kehancuran. Bagi yang tercerahkan, itu adalah tsunami transformasi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa bukti-bukti yang jelas dan petunjuk, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat. Maka, sahabat Dr. Tifa semuanya, ketika seluruh tubuh melaknat pemiliknya, ia bukan sekedar penyakit. Itu adalah pembalasan rohani. Itu adalah sinyal pertobatan terakhir. Ketika seseorang mengalami autoimun berat dan agresif, dia sesungguhnya tidak sedang berperang melawan tubuh sendiri. Dia sedang memulihkan cinta kepada diri dan kepada Tuhan yang selama ini mungkin terlupakan. Dan ketika cinta itu kembali menyala, maka bahkan sel-sel imun pun akan tunduk. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan kini kita saksikan bersama langkah yang tertatih, tatapan yang kosong, tubuh yang perlahan lumpuh, seolah bumi menolaknya dan langit mencabut restunya. Apakah ini hanya penyakit atau pesan dari Tuhan agar yang bersangkutan harus mendengar dan melakukan pertobatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.